Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Dan untuk kalian yang udah join membership, makasih banyak ya guys. Aduh, luar biasa banget sih kalian. Untuk kalian yang belum join, ya mudah-mudahan bisa ikutan juga ya. Oke guys, kasus yang mau aku bahas hari ini tentang seorang wanita yang tiba-tiba menghilang, tapi 50 tahun kemudian dia ditemuin lagi. Nah, ini menurut aku kasus yang menarik dan bikin penasaran banget sih. Jadi sebenarnya kenapa sih dia bisa menghilang terus dia ditemukan dalam keadaan hidup atau enggak ya? Gimana juga sampai akhirnya dia bisa ditemukan? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Cerita kali ini tentang seorang wanita bernama Lucy Ann Johnson, tapi dia lahir dengan nama Lucy Ann Carvel pada tahun 1935 di Skagway, Alaska, Amerika Serikat. Lucy tumbuh besar seperti remaja pada umumnya, dia cantik, dia ramah, dia punya hubungan yang baik dengan keluarganya. Tapi pas umur 18 tahun, seperti kebanyakan remaja pada umumnya nih teman-teman, dia tuh pengen hidup agak jauh nih dari keluarganya, pengen hidup mandiri sendiri gitu ya. Akhirnya dia pindah lah dari kampung halamannya itu. Tahun 1953, Lucy pergi ke satu daerah bernama Yukon yang ada di Kanada. Semenjak pindah ini, Lucy jadi tertutup ya sama keluarganya. Soalnya kan dia sama keluarganya jadi jarang berkomunikasi gitu. Dan 1 tahun kemudian, dia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria bernama Marvin Johnson. Disinilah namanya berubah. Nama belakangnya tuh teman-teman berubah jadi Lucy Ann Johnson, bukan Lucy Ann Carvel lagi. Dan pada saat menikah itu, Lucy masih muda banget ya, baru umur 19 tahun. Gak lama setelah menikah, Lucy dan Marvin memutuskan untuk pindah ke kota lain yang bernama Surrey, tapi masih di Kanada juga sih. Nah, di sana itu Lucy bekerja di salah satu rumah sakit, sedangkan suaminya Marvin bekerja di kapal tunda. Sedikit informasi aja ya, kapal tunda itu adalah kapal yang tugasnya menarik atau mendorong kapal-kapal lain yang kehabisan bahan bakar, rusak, atau lain-lainnya lah. Dari pernikahan ini, Lucy dan Marvin punya 2 orang anak. Yang pertama, anak perempuan diberi nama Linda, lahir pada tahun 1954. Terus 1 tahun kemudian ngelahirin anak kedua lagi nih Lucy, laki-laki, diberi nama Daniel. Dilihat dari luar sih rumah tangga mereka nih baik-baik aja ya, kayak rumah tangga pada umum aja gitu teman-teman. Cuma ya namanya pernikahan pasti ada masalah dan ya kadang nggak bisa dilihat sama orang luar. Tiba-tiba pada tahun 1965, Marvin datang ke kantor polisi dan melaporkan kalau istrinya Lucy tiba-tiba menghilang katanya secara misterius dan dia nggak tahu istrinya ini kemana. Polisi langsung melakukan penyelidikan dong teman-teman, tapi mereka juga kaget banget soalnya pas datang ke rumahnya Marvin terus tanya-tanya dengan orang sekitar, tetangganya Marvin gitu ya. Para tetangga ini bilang sama polisi, loh Pak, kita emang udah nggak pernah ngelihat Lucy lagi dari tahun 1961. Itu berarti 4 tahun sebelumnya guys. Dan berarti pada saat Lucy menghilang, anak-anaknya juga masih kecil banget ya. Linda baru 7 tahun, Daniel baru 6 tahun. Kasian banget sih mereka harus tiba-tiba kehilangan ibu begini. Dan polisi langsung samperin Marvin. Mereka tanya, Marvin, emang bener Pak, kata para tetangga itu, istri kamu tuh udah menghilang dari tahun 1961, 4 tahun yang lalu katanya. Dan Marvin bilang, iya sih Pak, emang bener, saya udah nggak lihat-lihat istri saya lagi dari tahun 1961, 4 tahun yang lalu itu. Lah, kan aneh banget ya guys. Masa istrinya hilang 4 tahun kemudian baru dilaporin ke polisi coba? Ya gimana polisi nggak langsung curiga ya sama dia? Akhirnya ya udah polisi tanya-tanya lagi sama tetangga yang lain, emang menurut kalian rumah tangga mereka tuh gimana sih gitu? Dan ada tetangga yang ngomong ke polisi, emang sih Pak, saya pernah lihat tuh Marvin gali-gali halaman belakang rumahnya. Beh, makin curiga nih polisi teman-teman. Langsung lah mereka minta surat izin penggeledahan ke hakim, datang ke rumah Marvin, diperiksa seluruh rumahnya, di dalam rumahnya, digali juga halaman belakangnya.
Tapi sayangnya emang mereka nggak menemukan petunjuk atau bukti apapun. Polisi juga saat itu nggak bisa langsung menangkap Marvin ya teman-teman, karena kan memang mereka itu nggak punya bukti apa-apa. Jadi ya Marvin dibebasin begitu aja, walaupun memang dia masih tetap menjadi tersangka utama dalam kasus menghilangnya Lucy ini. Dan saat itu karena Lucy memang sudah menghilang lumayan lama, jadi polisi harus berpikir kemungkinan yang terburuk kalau Lucy sudah dalam keadaan tidak hidup lagi. Jadi setiap ada jasad tanpa identitas yang ditemuin, langsunglah dicocokin tuh DNA-nya sama Lucy, tapi nggak ada satupun yang cocok guys. Sementara polisi selama bertahun-tahun masih terus mencari keberadaan Lucy, sedangkan suaminya Marvin, dia ini nggak tahu ya apa memang udah terlalu sakit terus dia malas lagi mikirin atau terlalu mudah move on. Dia ini nggak ribet-ribet nyariin Lucy lagi guys, jadi dia udah menikah lagi dengan wanita lain. Setelah menikah itu pun dia bikin satu peraturan buat kedua anaknya. Jadi dia bilang, pokoknya mulai sekarang kalian berdua nggak boleh lagi ngomongin tentang ibu ya. Apapun itu masalahnya nggak boleh ngomongin tentang ibu sama sekali. Pastinya ini bikin Linda dan Daniel sedih banget. Karena kan mereka baru kehilangan ibunya, bapaknya nikah lagi, terus dia juga nggak boleh ngomong-ngomongin tentang kenangan ibunya sama sekali. Untungnya mereka berdua ini adalah anak-anak yang hebat, jadi mereka bisa mengatasi kesedihan ini dan tumbuh besar seperti biasanya, seperti normal aja gitu ya teman-teman. Maksudnya ya mereka nggak terlibat masalah-masalah yang buruk. Linda tumbuh sebagai wanita yang kuat dan mandiri, bahkan dia punya 5 orang anak, terus dia juga punya 10 orang cucu. Tapi sayangnya nggak berjalan lancar untuk Daniel karena pada saat remaja dia mengalami kecelakaan di danau dan dia nggak bisa diselamatkan teman-teman. Nah di tahun 2013 kasus menghilangnya Lucy Ann Johnson ini terpilih sama kepolisian Kanada untuk dibuka kembali, diselidikin lagi dengan teknologi yang baru, dengan teknik penyelidikan yang baru juga. Mereka menampilkan kasus Lucy ini di salah satu TV nasional Kanada, berharap mudah-mudahan gitu ya ada orang yang melapor dan kasih informasi terbaru tentang Lucy. Mendengar hal ini pastinya Linda nggak mau tinggal diam, dia juga mau berusaha untuk mencari ibunya. Dia juga pasang iklan di salah satu koran terbesar yang ada di area Yukon. Di iklan itu Linda naruh foto ibunya, mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir ibunya, bahkan nama orang tua ibunya juga dicantumin di situ, dan dia juga mencantumkan alamat emailnya. Jadi kalau misalkan ada yang punya informasi bisa hubungin dia lewat email itu. Lengkap banget ya teman-teman. Dan gak butuh waktu lama, usaha mereka akhirnya berhasil. Beberapa minggu kemudian ada seorang wanita yang menelpon ke polisi Kanada dan juga mengirim email ke Linda, dan dia bilang, saya kenal sama Lucy dan saya tahu pasti dia ada di mana. Wanita yang menelpon itu bernama Rhonda Glenn. Dia tinggal di Whitehorse, masih area Yukon juga, dan dia itu punya saudara laki-laki bernama Howard. Suatu hari dia ditelepon nih sama Howard, terus bilang, Rhonda, kamu udah lihat berita belum? Kamu udah baca koran belum? Itu di koran ada berita tentang wanita hilang. Jadi ada seorang anak yang mencari ibunya. Ibunya nih hilang 50 tahunan yang lalu. Tapi foto ibunya tuh bener-bener persis banget sama ibu kita. Dan namanya juga sama dengan ibu kita. Awalnya Linda ini nggak percaya ya. Masa sih nggak mungkin ah. Akhirnya dia beli sendiri korannya, dilihat sendiri gitu ya beritanya, dan bener aja. Loh iya ini kok mirip banget sama ibu. Langsung lah dia telepon ibunya kan. Bilang sama ibunya, Ibu, aku baru lihat berita di koran, ada anak yang cari ibunya menghilang 50 tahun yang lalu. Diceritain deh semuanya kayak gitu lagi. Tapi ibunya bilang, enggak, aku nggak ngilang, aku ada di sini. Tapi karena Rhonda yakin sang ibu ada hubungannya dengan kasus ini, akhirnya ya dia langsung hubungin aja ke kepolisian Kanada. Dia kirim email ke Linda juga dan kasih tahu tentang hal ini. Mungkin dia pikir saat itu kan ibunya udah berumur 77 tahun ya, yang dibilang mirip sama Lucy Ann Johnson itu. Jadi udah tua, mungkin lupa kali, pikun nih, udah lupa kali nih ibu, udahlah laporin aja gitu. Dan setelah diperiksa secara detail oleh kepolisian Kanada, ternyata benar ibu kandungnya Rhonda dan Howard itu adalah Lucy Ann Johnson, teman-teman. Dia masih hidup, masih sehat selama 50 tahun itu, dia nggak kenapa-napa, dan dia juga bukan diculik, bukan diapa-apain sama orang jahat. Dia memang pergi atas kemauannya sendiri. Bahkan dia sudah memulai hidup baru. Dia menikah dengan seorang pria, punya 4 orang anak dari pernikahan
pernikahan ini diantaranya adalah Rhonda dan Howard. Setelah Lucy ditemukan, pastinya Marvin langsung dibebaskan dari segala macam tuduhan-tuduhan sebelumnya. Jadi ya bukan dia pelaku yang ngapa-ngapain Lucy. Tapi sayangnya saat itu Howard udah meninggal, teman-teman. Dia meninggal karena sakit di tahun 1990. Dan pastinya untuk Linda ada banyak banget pertanyaan di dalam pikirannya. Pastinya cuma kenapa, dan kenapa. Akhirnya dia teleponan nih sama ibu kandungnya itu, sama Lucy. Dan katanya tuh pas pertama kali mereka ngobrol ya rada canggung gitu teman-teman. Soalnya mereka sama-sama bingung mau ngomong apa ya setelah 50 tahun kan nggak ketemu. Tapi akhirnya percakapannya itu berjalan dengan baik. 1 bulan kemudian Linda langsung terbang ke Whitehorse, Yukon untuk mengunjungi ibunya dan keluarga baru ibunya. Ya pastinya dia pengen banget ya ketemu dengan ibunya. Dia kangen gitu. Pas Linda sampai di sana, Lucy bisa langsung mengenali dia karena ternyata Linda ini mirip banget sama Rhonda, guys. Langsunglah Lucy tanya ya ke ibunya, "Ibu kenapa sih? Kok ibu pergi meninggalkan kami?" Diceritain lah sama Lucy alasannya kenapa dia pergi di tahun 1961 itu. Jadi menurut Lucy, tanpa diketahui oleh Rhonda dan Daniel, Marvin suaminya itu adalah orang yang sangat-sangat kasar dan suka menganiaya, teman-teman. Selain itu dia juga tukang selingkuh, makanya Lucy kabur dari sana. Dan awalnya setelah Lucy pergi dari rumah, katanya dia sempat balik lagi untuk mengambil kedua anaknya itu Linda dan Daniel. Tapi karena si Marvin ini marah-marah ke Lucy, ngancam-ngancam Lucy, pokoknya jangan ada pikiran untuk bawa kedua anak kita ya, dia tetap di sini. Kalau kamu mau pergi, udah pergi aja gitu. Ya akhirnya karena Lucy itu takut dikasarin, disakitin sama Marvin, dia pun pergi dari sana tanpa membawa kedua anaknya. Linda pun pastinya bingung harus bereaksi gimana tentang alasan ibunya ini. Dia cuma bisa ikhlas dan memaafkan ibunya pasti. Dan Linda juga tahu kalau ibunya tuh sudah punya keluarga baru. Tapi saat itu kan Linda tuh nggak punya siapa-siapa lagi, nggak punya keluarga lagi karena Daniel memang sudah meninggal, ayahnya juga udah nggak ada. Jadi seenggaknya Linda tuh pengen ibunya ada terlibat lah dalam hidupnya, tahu anak-anaknya, tahu cucu-cucunya. Setelah Lucy mendengar cerita dari Linda kalau Daniel itu mengalami kecelakaan di danau dan dia nggak bisa diselamatin, pastinya Lucy sedih banget ya. Dia nangis, dia ngerasa nyesel dan dia bilang, "Coba aja ya waktu itu aku lebih berusaha untuk membawa kedua anakku, mungkin kejadiannya nggak kayak gini." Tapi ya kita nggak bisa nyalain dia juga ya, mungkin saat itu Lucy takut banget ya sama suaminya. Semenjak saat itu Linda dengan ibunya dan keluarga baru ibunya itu sering berkomunikasi, teman-teman. Dan Linda itu juga ya diterima ya di keluarga baru ibunya ini. Anak-anaknya Lucy yang Rhonda, Howard dan saudaranya itu juga mereka tahu kalau Linda itu adalah kakak yang harus dihormati ya. Jadi senang banget sih akhirnya Linda bisa merasakan punya keluarga lagi ya. Saking Linda mungkin udah kangen dan pengen banget deket dengan ibunya, Linda itu sering banget berkunjung ke Whitehorse untuk nemuin ibunya. Bahkan dia berencana untuk pindah ke sana, teman-teman. Dia bayangin aja guys, 50 tahun gak ketemu ibu, terus selama 50 tahun itu juga di dalam hati bertanya-tanya gitu ya dalam pikiran, aduh kenapa sih ibu pergi, kenapa dia, apakah dia baik-baik aja atau enggak ya kan. Pasti sakit dan sedih banget sih. Itu dia kabar terakhir mereka ya teman-teman. Setelah 2013 itu aku nggak bisa nemuin info-info terbaru dari mereka lagi, tapi ada info juga di Facebook gitu yang mengabarkan kalau Lucy Ann Johnson sudah meninggal dunia. Karena memang pada 2013 itu aja dia udah tua ya, udah 77 tahun. Dan sebenarnya ada beberapa orang yang nggak percaya dengan ceritanya Lucy ini, yang dia bilang kalau Marvin itu orang yang suka menganiaya karena nggak ada mereka nggak pernah lihat gitu Marvin bersikap kasar ke Lucy. Tapi bisa jadi aja dia bersikap kasar pas di dalam rumah ya. Tapi yang bikin aku rada sedikit bingung juga gitu, kenapa setelah 50 tahun itu kok Lucy nggak mencoba sedikit pun untuk mencari kedua anaknya, tahu keadaannya mereka gimana gitu. Apa mungkin dia udah yakin kali ya kedua anaknya tuh baik-baik aja dengan Marvin. Ya apapun alasannya, yang penting mereka udah bisa ketemu lagi, bareng-bareng lagi, dan kita doain aja semoga kehidupan mereka selalu baik-baik aja. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga video ini sebanyak-banyaknya guys. Untuk kalian yang mau request boleh silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastory92. Jangan lupa di follow juga ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.